Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Jangan memandang seberapa kita yang hadir, tapi lihatlah bahwa Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus sore hari ini. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau menemui Engkau Tuhan sore hari ini. Tuhan, berkenanlah untuk kami temui sore hari ini. Dan biarkan kami menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Biarkan kami mengucap syukur kepadamu dan menaikkan pujian kami di hadapan-Mu sore hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk lawatan-Mu ya Roh Kudus. Dan berikan kami ketulusan hati sehingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, memuji-Mu dengan segenap hati kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkuasalah atas ibadah kami ya Roh Kudus. Bertahtalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau naikkan segala sesuatu yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami persembahkan pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Benar-benar luar biasa karya-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedahsyatan-Mu yang tidak tertandingi oleh apapun. Amin. Membuat semua lutut berlutut kepadamu, menyembah Engkau. Setiap lidah mengaku dan berseru memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang membebaskan kami, ada kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan. Lawatan-Mu terjadi sore hari ini, urapan-Mu terjadi sore hari ini. Di dalam nama Yesus, hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya.
menginjili banyak orang. Kita mampu untuk membuat orang mengenal Tuhan Yesus. Dan kita sebagai saudara seiman, kita di dalam satu tubuh Kristus yang seharusnya saling membangun, saling menguatkan dan saling meneguhkan. Mari kita akan naikkan pujian sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Kita sama-sama akan bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menang, yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati seminggu bertujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati seminggu setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati seminggu setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati seminggu setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Haleluya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ketika kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Kristus yang benar, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam lingkungan sekitar kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan datang kepada Tuhan
untuk meneduhkan hati kita, untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih.
sedang kami duduk diam Tuhan, meneduhkan hati kami, untuk kami menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami benar-benar membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, firman-Mu yang memberikan pengertian dan pelajaran bagi kami. Amin. Firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami akan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam Tuhan, untuk benar-benar kami membuka telinga kami lebar-lebar, sehingga ya Tuhan firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan menuntunnya, sehingga memberikannya Tuhan pemaparan yang jelas, dan kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Berikan hikmat bagi hamba-Mu, berikan juga pengertian bagi kami yang mendengarkannya. Kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Seperti tema gereja kita tahun ini, tema besar kita tahun ini, di mana berkata tentang experiencing God and living grateful. Jadi saya ingat waktu saya masih sekolah, kalau ada kata kerja yang berakhiran ing itu adalah bentuk dari kata present participle. Jadi dikatakan bahwa di situ tuh dikatakan bahwa itu sedang berlangsung, itu sedang terjadi, itu sedang berproses. Jadi saya percaya ini ada kata ini berarti ekspresi itu pengalaman yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, yang sedang kita proses hingga saat ini. Dan living juga kehidupan itu yang sedang kita hidupi, yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani, supaya kita hidup kita menghasilkan buah. Dan kita percaya bahwa ini itu dikatakan bahwa sedang berlanjut dan terus, bahwa setiap hari kehidupan kita akan terus menghasilkan buah. Setiap hari kita akan mengalami proses, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan tema bulan ini kita juga bicara tentang bertumbuh di dalam iman. Jadi banyak hal dikatakan bahwa iman itu bisa bertumbuh dari beberapa hal. Kemarin dikatakan bahwa kita belajar tentang ketaatan, iman bertumbuh di dalam ketaatan. Dan kalau minggu ini kita akan bicara tentang growing community atau bertumbuh di dalam komunitas. Dan bicara tentang komunitas, bahwa setiap kita adalah makhluk sosial, kita adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri, seperti dahan ataupun ranting di dalam sebuah pohon. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia tidak bisa bertumbuh sendiri, dia tidak bisa berbuah sendiri kalau dia tidak menempel kepada pokok pohon itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa kita perlu menempel, kita perlu melekat, kita perlu bersatu dengan pokok itu. Jadi saya percaya bahwa komunitas ini yang akan mempersatukan setiap kita untuk kita bisa terus bertumbuh. Jadi minggu ini kita bicara tentang growing community, bertumbuh di dalam komunitas. Dan saya membaca sebelumnya saat saya mempersiapkan, komunitas itu terdiri dari kata common yang artinya kesamaan, dan unity yaitu kesatuan. Jadi kesamaan, dan secara globalnya dikatakan bahwa di sana komunitas itu adalah kelompok
organisme di mana ada makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan yang disatukan di dalam suatu kesamaan hobi, kesamaan profesi, kesamaan lingkungan, kesamaan ekologi, bisa dikatakan memiliki kesamaan dipersatukan di dalam suatu komunitas. Jadi komunitas itu sendiri adalah kesatuan di mana setiap kita disatukan di dalam suatu kesatuan dan kesamaan. Dan betapa pentingnya kita hidup di dalam suatu komunitas, karena sekali lagi kita tidak bisa hidup sendiri. Di komunitas itu kita penting, kita perlu di dalam komunitas itu. Jadi saya juga membaca bahwa ada seorang psikolog dari Amerika namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow dia dengan teori hierarkinya tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang digambarkan dengan 5 piramid tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentang kebutuhan makanan, pangan, dan hal yang penting. Dan salah satu dari kelima kebutuhan dasar itu, saya ingat bahwa kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk dipahami, kebutuhan untuk bisa diterima di dalam suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini ada komunitas ini ada suatu kebutuhan bagi setiap kita, dan kita perlu komunitas ini katakan bahwa ini adalah kebutuhan dasar daripada umat manusia. Jadi saya percaya komunitas ini bukan pilihan bagi kita, tapi komunitas ini adalah suatu keharusan, suatu kebutuhan bagi kita, di mana di dalam komunitas ini kita bisa sama-sama bertumbuh, di dalam komunitas ini kita bisa sama-sama membangun, di dalam komunitas ini kita boleh sama-sama mendoakan satu sama lain. Dan kita akan sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai ke-47. Nanti kita sama-sama akan membacanya bergiliran. Saya ayat yang ke-42, Bapak Ibu Saudara yang ayat ke-43 dan seterusnya. Baik. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Perikopnya berjudul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka katakanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang membuang makan miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan berajar semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ini adalah salah satu komunitas pertama yang Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang pertama, yang mula-mula, di mana dikatakan bahwa di ayat terakhir maka jumlah mereka dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saya percaya bahwa tiap hari selalu bertambah jumlah mereka, anggota jemaat mereka semakin bertambah. Jadi
kita mau sama-sama belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula di mana mereka berkomunitas di mana mereka berkomunitas, di mana mereka hidup berkomunitas. Jadi kalau kita kaitkan kehidupan komunitas itu dengan pertumbuhan iman secara khususnya. Kalau saat ini kita akan berbicara tentang bertumbuh di dalam iman. Kalau kita mau kaitkan di mana kita komunitas itu dikaitkan dengan pertumbuhan iman, bahwa kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan iman dengan suatu komunitas itu, kita perlu suatu komunitas karena apa? Karena saat kita bertumbuh, kita yang namanya bertumbuh itu kita perlu proses. Kita harus ada proses. Setiap orang, setiap makhluk hidup, setiap tumbuhan ataupun setiap bertumbuh, mereka pasti selalu ada proses, ada tahap-tahap yang mereka harus lalui. Dan begitu juga kita, dan kita bertumbuh di dalam iman, ada proses yang harus kita lewati, yang harus kita lalui di dalam kita bertumbuh di dalam iman. Tapi kadang di dalam pertumbuhan itu, di dalam proses pertumbuhan iman kita, kadang ada kalanya kita menyimpang daripada jalannya Tuhan. Kita mungkin belok daripada jalannya Tuhan. Dan saat itulah betapa pentingnya, betapa perlunya komunitas itu bagi setiap kita untuk menasehati kita, mengingatkan kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Kadang saat kita di dalam proses untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman juga, kita mungkin mengalami pergumulan. Kadang kita mengalami kesesakan, mungkin kita mengalami persoalan. Dan disinilah juga pentingnya suatu komunitas itu ada, dan kita tinggal di dalam suatu komunitas. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan, supaya kita didoakan di sana, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan kembali untuk kita boleh terus kuat hidup bertumbuh, menghidupi pertumbuhan iman kita. Jadi betapa pentingnya komunitas itu bagi setiap kita dikaitkan dengan pertumbuhan iman. Dan seperti tadi kita mau belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Di sini saya mau bagikan ada beberapa hal, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh di dalam suatu komunitas. Hal pertama yang mau saya bagikan di sini di ayat yang ke-42a dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam komunitas kita, yaitu kita harus juga sama dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bahwa kita juga mau bertekun, kita mau berkomitmen, kita mau sungguh-sungguh melakukan, mendengar, membaca, dan melakukan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Supaya apa? Karena saat kita membaca, saat kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu, banyak hal yang bisa kita dapat untuk kita bisa hidup di dalam komunitas itu. Tentang bagaimana cara kita hidup di dalam suatu komunitas, bagaimana kita saling menguatkan, di mana kita bisa diteguhkan di dalam ayat-ayat firman ini. Dan saat kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan taat, maka kita percaya kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Dan saya percaya bahwa seperti jemaat yang mula-mula juga mereka dengan tekun, sungguh-sungguh melakukan pengajaran-pengajaran rasul-rasul itu. Jadi apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu, apa yang dibagikan oleh rasul-rasul itu, mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka tekun melakukannya. Dan percaya bahwa apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh para rasul itu juga itu adalah hal yang baik bagi kehidupan mereka. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mau bertekun, kita mau bersungguh-sungguh, kita mau konsentrasi, kita mau benar-benar melakukan kebenaran firman itu. Bukan hanya sekedar kita menjadi pendengar seperti kemarin, kita bukan hanya sekedar pendengar, tapi kita juga boleh menjadi pelaku firman. Jadi percayalah, saat kita menjadi pelaku firman,
janji Tuhan ini seperti yang dilakukan, yang dijadikan kepada kehidupan jemaat mula-mula itu terjadi atas kehidupan kita, atas kehidupan gereja kita. Jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan bahwa mari kita sama-sama bertekun di dalam firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, karena dengan itu iman kita bisa bertambah, iman kita boleh semakin bertumbuh, kita juga bisa mengasihi saudara-saudara kita bisa belajar rendah hati, kita bisa belajar banyak hal lewat kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya bagikan. Dan hal yang kedua yang saya bagikan, seperti apa yang cara hidup jemaat yang mula-mula lakukan, yaitu tentang di ayat 42 yang dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi hal kedua yang perlu kita lakukan supaya iman kita bertumbuh, kehidupan kita, kerohanian kita bertumbuh, yaitu mari selalu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam komunitas yang benar. Bukan hanya sekedar hari Minggu saja kita berkumpul, bukan hanya sekedar hari Minggu saja kita berkumpul, karena kalau cuma hanya sekedar hari Minggu kita berkumpul, kita tidak akan maksimal. Mungkin mengenal seseorang, mungkin dekat dengan seseorang. Tapi saat kita punya persekutuan yang khusus seperti gereja kita, adalah bahwa kesan itu bagi gereja kita ada suatu sarana di mana kita bisa menjangkau, sarana di mana kita bisa saling memperhatikan, sarana di mana kita bisa saling mendoakan satu sama lain, saling memberkati satu sama lain. Jadi mari kita sama-sama seperti lakukan oleh cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka selalu mau bersekutu dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi seperti saya memecahkan roti itu bagi mereka adalah suatu ucapan syukur, tanda ucapan syukur mereka atas keselamatan yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan berikan atas mereka. Jadi mari kita juga lakukan. Kita bukan hanya di hari Minggu kita datang ke gereja, bukan hari Minggu kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi di hari-hari yang lain ada sarana-sarana yang lain bagi gereja kita, mungkin itu kesan ataupun ibadah-ibadah yang lain. Datangilah, hadirilah, dan ikutlah di dalam setiap ibadah-ibadah itu, karena itu adalah sarana untuk kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa saling mengenal, kita saling memperhatikan, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan saya percaya bahwa di dalam ibadah kesan juga kita boleh semakin kuat, kita boleh mengenal satu sama lain, kita boleh mengetahui karakter seseorang, kita bisa mengetahui kebiasaan seseorang. Jadi kita boleh semakin mengerti satu sama lain. Jadi hal yang kedua yang perlu kita lakukan, yaitu mari terus selalu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam komunitas, karena di dalam komunitas inilah kita bisa bertumbuh. Karena percaya bahwa di dalam gereja ini, saat kita bertumbuh di dalam kesan, tergabung di dalam kesan ini adalah suatu komunitas yang sehat, yang baik bagi setiap kita. Karena dan setiap komunitas yang baik, yang sehat, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang sehat bagi setiap kita. Jadi hal yang kedua yang mari kita sama-sama lakukan, seperti apa yang jemaat mula-mula lakukan, jangan, yaitu kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama kita, selalu berdoa, selalu mengucap syukur, saling mendoakan, saling mengucap syukur satu sama lain. Hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang mau saya bagikan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa iman kita bertumbuh di dalam suatu komunitas. Di dalam ayat yang ke 44 sampai ke 46 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, yaitu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi hal ketiga yang perlu kita lakukan, bahwa kita perlu bersehati, kita perlu saling menanggung satu sama lain. Seperti pujian tadi dikatakan bahwa yang kuat menanggung yang lemah, dan bertumbuh di dalam kasih itu akan terjadi saat kita bisa sama-sama
menanggung yang kita mungkin kuat, bisa menanggung yang lemah. Kita punya kemampuan, kita punya karunia, kita punya kelebihan. Kita mungkin bisa membagikan kepada orang-orang yang lemah, yang mungkin belum memiliki kemampuan seperti itu. Kita mungkin bisa membimbing, kita bisa mengajar, kita bisa membawa mereka untuk mereka boleh sama-sama bertumbuh. Dan dikatakan bahwa bersehati itu selalu bersehati, sekalipun kita berbeda-beda, sekalipun kita berbeda dengan karakter, berbeda dengan kepribadian, tapi Tuhan mau dikatakan bahwa kita harus bersehati, satu hati. Seperti tadi di ibadah yang pertama dikatakan bahwa alat musik itu sekalipun alat musik itu berbeda-beda, cara memainkannya berbeda-beda, tetapi mereka bisa menjadi satu harmonis. Karena apa? Karena mereka satu lagu, satu kunci, jadi dan satu tujuan. Jadi seperti itulah, sehati itu seperti itu. Jadi sekalipun kita berbeda-beda di dalam komunitas kita, dari suku keluarga seperti apa, kepribadian seperti apa, berbeda-beda, tetapi saat kita bersehati, saat kita mau menanggung satu sama lain, saat kita tidak egois, saat kita tidak mementingkan kepentingan sendiri, maka saya percaya bahwa itu akan menjadi suatu keharmonisan bagi setiap kita. Itu bisa menjadi satu warna yang baik bagi dalam kehidupan komunitas kita. Dan seperti disampaikan juga di dalam Filipi 2 ayat yang ke-2 dikatakan, di dalam Filipi 2 ayat yang kedua yang sampai ke-4 saya baca, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, mereka sehati, sepikir dan satu tujuan. Mereka mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka. Mereka tidak mencari puji-pujian, mereka tidak mencari kepentingan mereka sendiri. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan, bahwa kita mau sehati, sepikir, satu tujuan. Kita tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tapi kita sama-sama mau memperhatikan orang lain. Kita mau sama-sama satu tujuan, di mana kita mau sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama mengalami Tuhan, kita sama-sama mau berbuah dalam kehidupan kita. Itu hal yang ketiga yang saya mau bagikan. Dan hal yang keempat, di dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi hal yang keempat yang perlu kita lakukan untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam suatu komunitas, yaitu jangan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau terus bersaksi lewat kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau saksikan, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah berbuat baik atas kehidupan kita, lewat gaya hidup kita, lewat sikap hidup kita, lewat cara hidup kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena itu juga bagian daripada syarat di mana iman bisa bertumbuh, yaitu tentang bersaksi. Jadi mari terus saksikan, mari terus muliakan Tuhan, mari terus puji Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Satu sama lain kita bisa mengingatkan yang lain saat mereka terpuruk, saat mereka di dalam pergumulan.
kita bisa saksikan. Kita juga banyak hal, banyak keajaiban, banyak mujizat, banyak hal-hal baik boleh kita alami, boleh kita terima, boleh kita dapatkan saat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, saat kita bersyukur kepada Tuhan, dan saat kita sungguh-sungguh mau menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita percaya bukan hanya orang lain yang akan diberkati, tapi iman kita percaya juga rohani kita juga boleh semakin bertumbuh lewat kesaksian hidup kita. Jadi hal yang keempat yang mau saya bagikan bahwa mari kita terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kita yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Itu adalah keempat hal yang mau saya bagikan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam suatu komunitas. Dan saya mau menutup di dalam Mazmur yang ke-133 seperti tadi pagi dikatakan. Mazmur 133 judul perikopnya itu tentang persaudaraan yang rukun. Nyanyian Diana Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti berkat tadi pagi yang saya dapat bahwa saat kita bersatu hidup rukun di dalam suatu komunitas, bukan hanya iman kita yang bertumbuh, tapi Tuhan akan memberkati kita, melimpahi kita dengan kehidupan yang luar biasa baik. Asal kita mau hidup rukun dan damai dengan saudara-saudara seiman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita percaya hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk akal, Tuhan akan lakukan kerjaan atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Saya percaya seperti dikatakan bahwa embun dari gunung Hermon itu mengalir sampai ke gunung Sion. Dikatakan bahwa jaraknya juga antara gunung Hermon sampai ke Sion itu juga jaraknya lumayan jauh. Kalaupun dikatakan bahwa kalau kita secara logika bahwa embun itu adalah dia akan cepat hilang kalau terkena panas. Jadi sesuatu yang mustahil untuk mereka dia bisa sampai mengalir sampai ke gunung Sion, karena saat matahari kena kepada mereka pun si embun itu hilang. Jadi saya percaya, tapi ini ada suatu mujizat yang di luar logika, bahwa apa yang mustahil bagi kita Tuhan akan lakukan kerjakan bagi kita, asal apa? Asal kita mau hidup rukun, asal kita mau hidup bersatu, asal kita mau hidup damai. Jadi saya mau menutup firman ini dengan ayat yang ke-133 ini, bahwa mari kita sama-sama hidup rukun, mari kita sama-sama hidup damai, mari kita hidup sama-sama bersahati. Kita mau terus bergabung, bertumbuh di dalam suatu komunitas, seperti kita adalah ranting-ranting yang tinggal di dalam sebuah pohon. Pohon adalah Tuhan Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan percayalah, saat kita menempel kepada Tuhan Yesus, kita akan hidup, kita akan berbuah. Buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah kebenaran, buah pelayanan akan kita hasilkan. Asal kita menempel kepada pokok pohon yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari sama-sama di dalam komunitas kita, saat kita gabung dalam komunitas, mari apapun kita mau satu sama lain saling sehati, sepikir, satu tujuan. Kita mau sama-sama menanggung yang kuat, menanggung yang lemah, supaya kita bertumbuh di dalam kasih. Dan percayalah, saat kita sungguh-sungguh berrukun, hidup rukun, maka janji firman Tuhan di dalam ayat 133 ini, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, masa depan kita, itu akan terus mengalami kehidupan dan tidak akan mengalami kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Inilah hamba-Mu, apa yang boleh dibagikan
sore malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mau tahu Tuhan masih banyak kekurangan, Tuhan masih banyak Tuhan yang kurang Tuhan dalam penyampaianku Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, saya percaya Yesus Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara sendiri Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang mereka boleh dapat dengar Tuhan, terima saat ini Tuhan, itu benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Di mana Tuhan kami mau hidup bertumbuh di dalam komunitas Tuhan, terlebih lagi Tuhan di dalam gereja GKPB ini Tuhan, kami hidup dan kami mau terus sama-sama Tuhan, sehati sepikir, satu tujuan satu sama lain, supaya apa Tuhan, supaya berkat janji-Mu Tuhan, seperti di dalam Mazmur 133 Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Itu terjadi bagi kami, bagi gereja-Mu Tuhan, karena kami boleh Tuhan melihat Tuhan kerukunan Tuhan, kasih damai Tuhan yang terjadi atas setiap kami jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Kau, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah Engkau melalui gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang kedua pada hari ini yang dapat kami lakukan. Walau kami belum melihat ada jiwa-jiwa yang datang Tuhan di ibadah kedua kami, Bapa, jiwa-jiwa yang di luar kami ya Tuhan, kami percaya Engkau sedang menguji hati kami dan Engkau akan memperlihatkan semuanya bagi kami ya Tuhan. Dan dengan mata iman kami mempercayai bahwa tempat ini dalam ibadah yang kedua akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami percaya jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Engkau, jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau akan kirimkan bersama-sama dengan kami setiap minggunya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Heri Tuhan, yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong hidupnya, Engkau memberkati hidupnya. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Bagaimana kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam komunitas. Kami perlu bertekun di dalam pengajaran. Kami boleh senantiasa bersekutu, bertumbuh Tuhan, dan menaikkan setiap pujian kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, dari hal-hal yang disampaikan kami boleh hidupi dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga dalam komunitas kami benar-benar bertumbuh Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memakai kehidupannya lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu menjadi satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan, untuk persediaan bagi kami pada saat kami membutuhkan. Engkau memberikannya kembali kepada kami Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan, rumah tangga kami. Engkau berkati Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, buatlah berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami butuh Engkau yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Lindungi, jagai, lingkupi kami ya Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang buruk terjadi bagi kami. Kami terus Tuhan ada dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.